masalah. Mereka tidak tahu ada masalah dengan para murid. Nggak tahu mereka. Mereka tidak tahu 5.000 orang lebih itu tidak tahu, murid-murid bingung bagaimana. Uang sebanyak ini nggak mungkin cukup. Suruh pulang aja Tuhan. Mereka tidak tahu mereka diusir sama murid-murid. Suruh mereka pulang saja Tuhan. Tuhan bilang tidak. Kalau engkau mau jadi pelayan begitu hatinya. Begitu pikirannya. Tidak. Mereka tidak boleh pergi. Kita harus urus sampai tuntas. Tidak. Mereka tidak boleh pergi. Tidak boleh. Beri mereka makan. Dan itu bukan pekerjaan mudah. Diaken di sini, diaken. Punya masalah Bapak? Waduh, berat sekali Pak. Berilah orang yang punya masalah makan. Pak, saya aja belum makan, suruh makan orang. Kalau begitu cari ada anak nggak yang punya 5 roti dan 2 ikan? Gitu kan? Diaken langsung bilang, salah tunjuk ini dia. Ini masalah pilih Tuhan. Itu baru diaken, belum lagi koordinator kan? Malah lagi susah lagi ketua lagi. Pak Ketua, mau perpanjang nggak ini? Duh. Ya kalau ada duit, perpanjang, kalau enggak ya udah terserah lah. Itu bukan ketua namanya itu, kalau gitu ekor. Jadi akhirnya ketua mikir, jadi bagaimana Pak Yanto? Mereka diskusi sampai tengah malam sama Pak Agung. Undang Ibu Weli, enggak usah, tinggal Ibu Weli bilang aja berapa yang kita butuh, nanti langsung dia kasih. Kalau yang lain, usah, gitu. Terus malam-malam mereka, ini begini ya. Jadi bagaimana skemanya nih? Begitu. 5 roti 2 ikan itu belum 5.000 orang loh Pak Agung. Baru 40 orang kali berapa ini? Itu pun berapa, 40 orang itu 145 juta loh per tahun memberi makan, ya kan? Itu makan rohani. Ternyata Tuhan cuma kasih 5 roti 2 ikan ke 5.000 orang, beres itu berarti kita salah lahir. Kenapa kita lahir tahun sekarang? Coba kita lahir waktu Tuhan Yesus khotbah itu, aman hidup kita. Tapi 5.000 orang ini nggak tahu, jam 12 itu kasak kusuk dekat Tuhan. 5 roti Tuhan berapa? Coba bayangin ya, persembahan berapa per minggu? Nah kan? Tapi kan kartu-kartu bagaimana? Sudah nggak dikasih-kasih lagi kartu. Sudah kartu merah, udah keluar semua itu. Kartu kuning, kartu merah, udah pergi. Tapi mesti ada cara lain. Bagaimana kalau kita jual kue? Kue nggak ada yang mau beli. Sama-sama jago bikin kue. Bagaimana ya? Bagaimana kalau kita jual apa? Nggak ada. Akhirnya bilang begini, Tuhan nggak ada Tuhan, duit ini nggak cukup. Tuhan bilang kamu periksa. Periksa di dompet setiap anggota jemaat, cek mereka berapa gajinya per bulan, cek. Mereka dapat bonus nggak? Cek. Nggak dapat semua, udah pergi kemana-mana nggak ketemu bonusnya. Waktu bilang, coba lihat dompet, kosong Pak. Persembahan aja di kaum pria, padahal saya sudah janji tiap hari Rabu saya kasih, belum sempat Pak. Kosong Pak. Oh, pusing kan Filipus sama Andreas. Pak Andreas lihat ada anak kecil. Dek, sini Dek. Itu roti siapa? Roti. Langsung dia. Oh, kenapa? Bapak mau apa? Bapak mau minta ya? Enggak, cuma nanya. Itu ada ikan. Iya. Punyaku juga. Aku mau makan. Gitu kan? Bayangkan kan anak-anak kan? Lalu Andreas bilang begini Dek. Itu Tuhan ya di sana. Tuhan udah bikin saya pusing Dek. Suruh beri makan di 5.000 orang ini. Ya paling kamu ini mau diapain nih 5 roti 2 ikan? Nggak dapat ini. Nggak apa-apa, mendingan kita tunjukin aja ke Tuhan. Cuma gaya-gaya Dek. Kita tunjukin aja ya. Mau nggak ya? Adiknya bilang, tapi balikin ya. Beres. Ini nggak mungkin lah ini 5.000 kok. Nggak mungkin. Dibawa ke Tuhan. Tuhan ini ada 5 roti 2 ikan. Tuhan taruh situ. Si anak langsung bilang, ya katanya bercanda. Bercanda kenapa ditaruh situ ya? Tuhan bilang taruh sini. Dek, kalau mau berdiri di sini boleh, kalau mau balik. Kamu kasih makan ini. Sambil dia jalan dia lihat roti gue. Tuhan bagi. Andreas langsung lihat bisa. Berarti dompet nggak perlu sekarang. Nggak perlu dompet. Tidak perlu uang di sini. Waktu itu bukan di sini. Ini perlu kalau di sini. Waktu di 5.000 itu. Nggak perlu dompet. Nggak perlu uang. Yang penting hidupmu kamu serahkan. Kenapa? Sebab kalau engkau beli 5 roti 2 ikan itu kan mati lapar kan sudah itu kan. Buat apa tuh dompet kalau nggak ada roti dan ikan di situ? Buat apa? Mau ada duit banyak sekali kalau nggak ada orang jual makanan, Bapak mau makan duit? Nggak bisa kan? Jadi apa yang terjadi? Kasih itu 5 roti 2 ikan. Itu murah kan? Tapi itu nyawa seluruh hidup loh. Setelah itu nggak makan lagi tuh anak itu. Memang 5.000 orang itu tahu kejadiannya? Enggak, mereka tinggal duduk-duduk lihat Tuhan di atas. Ya kan Tuhan lagi duduk, kalau saudara perhatikan apa-apa itu yang punya pemimpin duduk di atas. Oh gitu kan? Mungkin Tuhan nggak begitu kan?
Tapi kalau kita lihat dia lagi duduk, santai sekali dia. Ya? Mereka nggak tahu yang lain kasakusuk bagaimana memberi makan. 5.000 orang itu diam saja. Padahal mereka punya masalah. Berserah saja apa yang mau terjadi, terjadilah. Itu lagu anak-anak, Kisera-sera kan. Jadilah apa yang mau terjadi. Yang penting saya mau pulang jauh. Semua yang ada di samping saya ada masalah. Bapak ada masalah lapar kan? Lapar. Sama-sama kita Pak. Ya kan? Ibu juga. Ya saya lapar dari tadi nih. Ya sudah tenang Pak. Sama kita. Gak usah saling marah kita. Kita mesti saling rendah hati. Kalau kita sama-sama menderita. Mereka nggak tahu di atas lagi sibuk ngurus roti itu. Ya. Mereka nggak tahu. Dan tidak ada yang bikin rusuh. Nggak ada. Coba saudara baca. Di 5.000 orang itu tenang-tenang saja. 10.000 sekitar 10, tenang aja. Memang ada yang lapar, tapi waktu bilang, saya lapar. Sama Pak, saya juga. Langsung bilang, oh. Ya kan? Dia bilang, yuk kita demo yuk. Apaan Tuhan? Tuhan, kami tuntut janjimu. Mana Tuhan? Susah sekali hidup saya. Mana Tuhan? Yang satu bilang, tenang, sama kita. Enak kan kalau begitu ya? Saudara lagi susah, lalu ada orang bilang, berapa susah berapa? Saya susah udah 3. Saya 4 Pak. Makanya kan saya bilang kan ada banyak sekali orang sombong lebih susah dari orang lain. Jadi jangan kira saudara orang susah nggak sombong, sombong sekali. Coba deh kalau kita diskusi. Bagaimana Pak hidupin? Aduh susah sekali saya Pak. Sudah berapa lama Pak? 2 minggu? Saya udah 3 minggu Pak. Hidup saya udah 3 minggu Pak. Ini mau ke 5 minggu ini kalau langsung 2 minggu gitu ya. Aduh kasihan sekali ya. Terus mau bagaimana Pak? Nggak tahu saya. Sudah gitu, sudah saling sombong. Saya lebih susah Pak. Aduh anak saya keras kepala. Istri saya ampun. Benar loh Alkitab bilang meninggal tinggal di suatu rumah dari rumah dengan istri yang cerewet. Ada loh di Amsal itu Ibu. Coba Ibu baca ya. Ada di Amsal nanti cari. Mendingan tinggal di padang gurun dari rumah dengan istri yang cerewet. Saya perlu masuk rumah. Bagaimana Pak? Ada hasil nggak? Belum nih. Ya ilah kalau tahu begini. Ya kan? Syukur di 5.000 orang itu nggak ada yang begitu. Yang di sini nggak tahu ya kalau di rumah saudara ada kali, nggak tahu. Tapi di 5.000 orang itu nggak ada. Ya, waktu dia bilang masalah bagaimana? Parah sekali masalah. Terus bagaimana? Ya kita tunggu aja lah ada Tuhan kok di depan. Enak kayak begitu saudara. Ya kan? Bagaimana Pak usaha? Aduh lagi susah ini. Ini penjualan merosot ini. Lalu istrinya bilang, mari kita berdoa bersama Pak. Mungkin kita kurang memberi bagi Tuhan. Jadi ini ada mas saya jual aja kasih aja buat perpanjangan gereja. Nanti Tuhan buka jalan. Itu maksa namanya perampokan itu. Ya. Aduh berat banget hidupnya. Ya, kasihan ya 5.000 orang ini ya. Saudara punya kasihan nggak kepada mereka? Atau cuma ingat sisa 12 pakul? Hah? Berpikir nggak bagaimana masalah waktu itu? Saya tidak ada yang bikin rusuh. Semua tenang. Karena bersama-sama dengan Tuhan. Itu kali yang kita mesti belajar ya. Kalau ada Tuhan di depan kita, apapun yang ada pada kita nggak bisa salahkan orang lain. Tapi berharaplah pada Tuhan, karena Tuhan punya cara menyelesaikan masalah, ya kan? Ikut Tuhan saja. Dan perlu kerendahan hati di situ. Ya, perlu bilang pada diri sendiri, iya ya, dia juga punya masalah. Semoga saya tidak menjadi beban baginya. Semoga saya tidak menjadi beban bagi saudara saya yang punya masalah. Kalau saudara tersandung karena saudaramu, engkau menjadi beban baginya. Tapi bagaimana kalau support dia? Sama-sama punya masalah 5.000 orang ini. Perlu kerendahan hati. Nggak perlu iri. Di mana tidak perlu iri? Di mana Tuhan bilang kamu punya masalah. Saya selesaikan masalahmu. Hai 5.000 orang lebih. Saya selesaikan masalahmu. Dan setelah selesaikan masalah, mereka tidak ada irinya sama sekali. Tidak saling iri. Kenapa? Waktu mereka makan cepat. Saudara tahu kan kalau orang lapar baru datang makanan, ya kan? Masih ada di mulut, sudah isi dari hidung kan? Apa gitu? Karena takut nggak cukup. Pernah nggak begitu? Ada minyak goreng di situ Ibu jam 9, masih jam 7 sudah di situ. Tunggu. Gereja jam 10, jam 11 baru nyampe. Lebih penting minyak goreng, karena minyak goreng itu hidup loh. Ya kan? Kalau gereja, ya penting-penting apalah gitu kan. Jadi mereka harus cepat makan, yang 3 kebagian. Ya kan? Mereka makan cepat. Saudara ingat ya orang Israel keluar dari Mesir? Makan daging cepat, apa yang terjadi? Sakit gigi kan? Tapi ini sini enggak. Mereka makan mungkin seperti itu. Aku jangan sampai ambil banyak, jangan sampai ketinggalan. Tetapi semakin mereka ambil, masih ada.
Masih ada, masih ada. Gak perlu iri ternyata, dari Tuhan selalu melimpah. Bisa mengerti? Ketika ada masalah dan Tuhan beri jalan keluar, gak perlu dia cepat banget ya. Ya dia duduk paling depan. Ya kan dia dapat duluan. Bapak kan jauh di belakang sana, tunggu Pak jalur sampai sana. Nanti Andreas dan Petrus datang dan kasih kepada Bapak. Kalau bukan Petrus dan Andreas, ada tetanggamu Pak Joko yang ngasih. Yang tinggal di Ngembul itu RT 7 RW 8. Ya kan? Dia yang ngasih. Ya sudah. Tuhan beri. Nggak ada iri. Nggak rusuh. Nggak menuntut Tuhan. Semua dapat. Mau panjang sebenarnya, cuma jam sudah selesai. Karena banyak sekali pelajaran dari sini. Tapi saya mau bilang begini. Ketika mereka mengikuti ajaran yang damai, yang mendamaikan hati dari Tuhan, lalu mereka mulai ada masalah. Mulai lapar, mau mundur salah. Tetap saja ikut Tuhan karena ada Tuhan di depan. Saya tidak bisa mengeluh kepada saudara saya di samping saya karena dia juga punya masalah. Dan kita tidak tahu bagaimana Tuhan memproses pertolongan yang akan datang pada kita. Dengan 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak itu. Kita nggak perlu buru-buru menikmati berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan akan melimpah. Sisa 12 bakul. Mereka bahkan berkumpul bersama sambil ketawa-ketawa. Tadi tegang semua. Muka mata merah. Menyala karena lapar. Setelah selesai sudah kenyang. Aduh, bagaimana? Iya kan, ditanya, bagaimana bos? Aman? Udah. Woi, bagaimana? Beres. Dan setelah itu pengumuman dari panitia. Kumpulkan roti-roti lebihnya. Dan mereka kumpul sambil kata-kata, masih sisa ya? Itu tuh hidup Kristen, saudara. Masih banyak ya. Mereka kumpul dan mereka bawa ke kaki Tuhan. Ini Tuhan, masih 12 bakul. Tuhan nggak ngomong apa-apa. Bahkan mereka berusaha untuk menjadikan Tuhan itu raja dan Tuhan menyingkir. Setelah mendapat berkat, Tuhan ini harus jadi raja. Seharusnya begitu. Ketika kita dapat sesuatu dari Tuhan dalam masalah kita yang selesai, seharusnya Tuhan taruhlah menjadi raja dalam hidup kita. Mereka ingin Yesus menjadi raja. Saudara bisa mengerti kan? Cuma sederhana kan? Tetapi susah, saudara. Karena belum ada masalah, kita sudah cari roti duluan. Puji Tuhan, Mak udah bikin rotinya. Masih ada, Mak, roti. Ya kan? Saudara, tetaplah kuat. Kalau kita ada masalah, jangan takut. Engkau tidak pernah sendiri. Ikut Tuhan saja terus karena mau balik terlalu jauh. Tidak ada pertolongan di belakang sana. Ya, tidak ada pertolongan di saku dimanapun tidak ada. Cuma ada Tuhan yang mengajar padamu. Dan berilah hati yang rendah di hadapan Tuhan. Biarlah orang lain yang lebih utama. Kalau mereka yang terima roti duluannya, biar saja mereka. Saya pasti akan terima bagian saya dan itu akan berlebihan. Karena Tuhan tidak pernah memberi hanya sampai kepada yang kau butuhkan. Dia beri lebih dari itu. Cuman menunggu waktu itu, kita tidak tahu kapan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak ada. Karena Tuhan selalu ada di sini sekarang.